Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita masuk ke materi statistika ekonomi bersama saya Melinda Eka Yan Fitri. Kali ini kita akan bahas mengenai regresi linier sederhana dan korelasi sederhana. Ya, ini teorinya cukup banyak ya, tapi kita akan persingkat. Dalam analisis ini, baik regresi maupun korelasi, kita akan dipertemukan dengan kejadian-kejadian atau variabel-variabel ya. Jadi kejadian di sini akan kita sebut ya sebagai variabel. Ya. Nah, kejadian tersebut apakah mereka saling berhubungan atau tidak, apakah mereka saling berpengaruh atau tidak, maka bisa kita lihat atau kita gunakan dengan menggunakan analisis korelasi ataupun regresi ya. Kita lihat contoh tersebut, contoh yang ini. Permintaan suatu produk berhubungan dengan harga produk tersebut. Ya, berarti di sini kejadiannya adalah permintaan suatu produk, lalu kejadian yang keduanya adalah harga produk tersebut. Dalam hal ini kejadian bisa kita sebut dia sebagai variabel. Masih ingat ya, variabel itu definisinya apa? Yaitu suatu nilai yang berubah-ubah. Ya, jadi angkanya tidak tetap. Ya, beda dengan konstanta. Kalau konstanta angkanya pasti dan tetap. Ya. Lalu berikutnya, permintaan suatu produk dipengaruhi oleh meningkatnya pendapatan masyarakat ya. Artinya di sini permintaan ya, satu lagi ada pendapatan. Jadi ada dua kejadian atau dua variabel ya. Dan seterusnya, silahkan bisa saudara baca. Dan yang terakhir itu berat badan dan tinggi badan ya. Apakah dia berhubungan atau tidak ya? Apakah dia berpengaruh atau tidak? Berarti di sini ada dua kejadian juga atau dua variabel, yaitu berat badan, satu lagi adalah tinggi badan. Di sini, di analisis regresi dan korelasi ada dua hal yang berbeda yang diukur ya. Kalau di analisis regresi akan melihat bagaimana hubungan fungsional yang menghubungkan antara dua variabel atau kejadian tersebut ya. Nanti akan berbentuklah atau akan ketemulah hasil dalam bentuk persamaan matematis yang kita kenal dengan persamaan regresi atau model regresi ya. Sedangkan di analisis korelasi, dia hanya melihat seberapa kuat hubungan tersebut. Dia hanya berupa angka saja, dia tidak ada persamaan. Kita akan bisa lihat angkanya dalam bentuk pecahan ya, pecahan desimal yang berkisar antara -1 sampai 1 ya. Apakah hubungannya kuat atau hubungannya lemah atau moderat ya? Apakah hubungannya searah atau berlawanan arah ya. Ini untuk regresi dan korelasi. Nah, bukan biasanya tapi memang benar ya. Di sini analisis regresi di dalamnya saat kita menganalisis secara detail ya, menggunakan uji hipotesa dan segala macam, di dalamnya udah terkandung korelasi ya. Secara otomatis kita udah bisa menghitung korelasi ya. Itu bisa kita lihat di analisis regresi linier. Dalam video YouTube saya ada menggunakan IBM SPSS ya. Silahkan dilihat di sana. Di situ akan ada korelasi dan kuadrat dari korelasi yang kita kenal dengan koefisien determinasi atau R² atau R kuadrat. Ini berikutnya ya. Dua kejadian yang berhubungan dilambangkan dengan variabel-variabel ya. Artinya kejadian-kejadian ini kita sebut dia sebagai variabel. Di dalam analisis regresi dan korelasi ada dua jenis variabel. Yang pertama kita sebut dengan variabel bebas atau independen yang disimbolkan dengan variabel X. Sedangkan yang kedua adalah variabel terikat atau tidak bebas atau dependen. Kita simbol dia dengan Y. Ya. Dalam analisis regresi sederhana ataupun korelasi, seandainya variabel X-nya hanya satu, itu kita kelompokkan dia kepada regresi sederhana atau korelasi sederhana. Sedangkan jika variabel bebasnya lebih dari satu, ada X1, ada X2, atau ada kejadian satu, ada kejadian kedua, ya, maka di sini kita sebut dia analisis yang memiliki hubungan berganda. Ya, jadi yang membedakan antara sederhana dan berganda itu dilihat dari banyaknya variabel bebasnya atau banyaknya variabel X-nya. Dalam analisis regresi dan korelasi, ya tadi kita udah sebut ada dua variabel, yaitu variabel bebas dan terikat, di mana variabel bebas ini adalah variabel yang nilainya tidak tergantung dari variabel lainnya, ya. Sedangkan variabel terikat yang namanya aja terikat pasti dia tergantung dari variabel lainnya. Variabel lainnya siapa di sini, yaitu variabel X. Jadi artinya X ini mempengaruhi si Y atau Y dipengaruhi oleh si X.
Kenapa bisa demikian? Kita lihat sebentar ilustrasinya. Misalkan ini ada variabel X, ini ada variabel Y. Ya. Misalkan kita punya persamaan Y sama dengan 2 ditambah dengan X. Oke. Nah, kalau seandainya nilai X-nya 0, kita sembarang nilai kita ambil nilai X-nya 0, berarti nilainya berapa? Yaitu 2 ditambah 0. Hasilnya adalah 2. Ya. Kalau kita ambil nilai X-nya 1, berarti di sini berapa? 2 ditambah 1. Nilai Y-nya 3. Oke. Kalau kita ambil X-nya min 1 misalnya, berarti di sini 2 ditambah min 1, ya dalam kurung. Berarti ini nilainya berapa? 1. Artinya apa? Setiap sembarangan nilai X kita pilih, ya mau 0, 1, min 1, 1000, sejuta, dan seterusnya, nilai Y akan dapat kita tentukan ya tergantung pada nilai X tadi. Dan nilainya akan berubah-ubah. Jika X-nya berubah, nilai Y-nya juga akan berubah. Makanya di sini kita sebut sebagai variabel bebas, sedangkan Y variabel terikat atau tergantung, yaitu tergantung nilainya pada si X. Ya, bisa paham ya? Jadi ini variabel bebas si X dan Y adalah variabel terikat atau variabel tidak bebas. Oke, kita lanjut ya. Kita masuk ke regresi linear. Untuk regresi linear ini ya, di situ ada kita tentukan persamaan regresinya atau dalam hal ini kita masuk ke regresi linear sederhana, artinya variabel X-nya cuma 1. Maka persamaan regresi sederhananya adalah Y sama dengan A ditambah BX ditambah error ya. Tapi kalau kita misalnya memprediksi atau menaksir Y, yaitu kita simbol dia dengan Y topi ya. Y topi sama dengan A ditambah dengan BX, errornya akan hilang. Ya, kenapa demikian? Nanti di soal akan kita lihat ya. Ini bentuk dari persamaan regresinya. Contohnya di sini, adakah hubungan antara lama belajar dengan indeks prestasi? Ya, lebih tepatnya kalau untuk regresi bukan hanya hubungan tetapi pengaruh ya. Apakah ada pengaruh lama belajar dengan indeks prestasi mahasiswa? Yang ini juga apakah ada pengaruh antara besarnya biaya iklan suatu produk dengan banyaknya penjualan produk tersebut? Ya. Nah, ini persamaan regresi linear tadi, Y sama dengan A ditambah BX ya. Yang akan kita tentukan adalah berapa nilai A-nya dan berapa nilai B-nya ya. Bagaimana bentuk persamaannya? Ya, ini adalah persamaan A-nya ya, cukup panjang tapi pas pengerjaan tidak akan sesusah bentuk persamaan ini ya. Sigma Y sama dengan sigma X kuadrat dikurangi sigma X dikali sigma atau jumlah dari X kali Y ya. Hasilnya ini semuanya dibagi dengan N dikali jumlah X kuadrat dikurangi jumlah X dikuadratkan ya. Begitu juga dengan nilai B. Nah, ini persamaannya ya. Agar sederhana, maksudnya biar tidak sepanjang ini untuk menghitung persamaan A, kita bisa juga menggunakan persamaan yang di bawah ini untuk menghitung A. Kita cari dulu B-nya ya, baru kita bisa tentukan A dengan memasukkan nilai B yang tadi. Jadi untuk membentuk persamaan regresi linear sederhana. Nah, ini contohnya, nanti kita lihat di sesi yang lain. Nah, di sini ada kesalahan baku dari penaksiran. Jadi untuk mengetahui batasan seberapa jauh melesetnya perkiraan dalam meramal data. Jadi dalam regresi linear ini kita berkaitan dengan prediksi data atau meramal data. Meramal data sebenarnya lebih cocok untuk data berkala ya, tapi di sini juga bisa juga prediksi atau meramal ya. Karena jika diketahui X-nya sekian, kita bisa akan tahu berapa nilai Y-nya ya. Apabila semua titik observasi tepat berada pada garis regresi, pasti kesalahan bakunya adalah 0 ya. Jadi persamaan regresi ini yang linear, dia akan membentuk persamaan garis ya. Jika titik-titiknya jatuh tepat di garis tersebut, maka kesalahan bakunya pasti akan bernilai 0. Artinya tidak ada yang salah data-data yang diperoleh dari regresi linear ini ya. Nah, ini persamaannya ya. Kita harus cari dulu nilai Y prediksi dari persamaan ini. Jadi persamaannya kita udah dapat, lalu X-nya kita input nilainya berapa atau substitusi, hitung manual, maka dapatlah prediksinya. Ya, maka nilai asli atau nilai nyata dikurangi nilai prediksi dikuadratkan, lalu jumlahkan semuanya, baru bagi dengan banyaknya data kurang 2. Akarnya ini yang disebut dengan kesalahan baku dari penaksiran. Ya, ini bentuk sederhananya, mau pakai di atas boleh, mau pakai di bawah juga boleh. Oke, kita lihat. Yang berikutnya adalah korelasi linear. Ya. Di korelasi ini kita akan melihat
keeratan atau kekuatan dari hubungan antara variabel bebas dan variabel terikat atau kejadian ya, atau dua kejadian. Jenis hubungan tersebut ada berapa? Yang pertama adalah hubungan positif. Ya. Kenapa bisa disebut hubungan positif? Karena arahnya ke kanan atas. Ya. Kalau semakin ke kanan, nilai kan semakin positif ya. Semakin ke atas, nilainya semakin positif. Masih ingat cara membuat gambar plot seperti ini? Kalau kita punya kurva, tadi ini punya data, misalnya ini X dan ini adalah Y, lalu kita masukkan dia ke dalam. Berarti kalau ini pasangan berurutannya adalah 5,80. Kita misalkan di sini ya, 5,80. 5 di si X, 80 di si Y. Maka misalnya di sini 5,80. Ya, itu cara menentukannya. Jadi semua data yang kita peroleh kita plot seperti ini, kita akan tahu arahnya apakah hubungan korelasinya positif atau negatif. Ini kita sebut dia dengan hubungan negatif. Kenapa? Karena salah satu dari gambarnya menurun ya. Salah satu dari variabelnya ada yang menurun ya. Di sini semakin ke kanan ya, data-data ini kalau kita geser kan semakin ke kanan, berarti semakin positif. Tetapi semakin ke kanan dia, nilai Y-nya dia semakin turun. Misalnya ini ya, ke kanan dia turun ke sini ya. Semakin ke kanan lagi dia turun lagi ya, dan seterusnya. Maka di sini semakin menurun. Maka hubungannya adalah hubungan yang berlawanan arah atau korelasinya adalah korelasi negatif. Yang ketiga, ini tidak ada hubungan. Lebih tepatnya kalau seandainya titik-titiknya pas di garis yang mendatar ini ya. Artinya seberapapun besar perubahan nilai X, nilai Y tetap sama, nggak ada pengaruh sama sekali ya. Misalnya X-nya 1, di sini 3 ya misalnya. X-nya 1 nilainya tetap 3. X-nya 2 nilainya tetap 3. X-nya 3 nilainya tetap 3. Artinya apa? Perubahan nilai X tidak mempengaruhi nilai Y ya. Artinya dia tidak berhubungan. Nah, kebanyakan data real kan tidak mungkin berada pas pada garis tersebut ya, pada garis mendatar. Dia pasti akan bentuk seperti ini. Nah, ini dia nilainya biasanya akan mendekati nilai korelasi 0. Jadi korelasi ini berkisar antara -1 sampai 1. -1 dan 1 kita sebut dia korelasi yang sangat kuat. Sedangkan kalau dia bernilai 0, kita sebut dia tidak berkorelasi. Kenapa ada negatif? Negatif itu menandakan arah hubungannya, yaitu arah negatif atau hubungannya adalah hubungan korelasi negatif. Maka ini nilai R-nya nanti atau nilai korelasinya negatif, sedangkan nilai korelasi positif, nilai R-nya atau korelasinya bernilai positif. Lalu yang keempat, ini kita sebut dia sebagai hubungan yang sempurna atau korelasi yang sempurna. Kenapa? Titik-titik antara X dan Y hubungannya tepat berada pada garis yang lurus ini. Ya, tepat pada garis korelasi lebih tepatnya ya. Artinya dia korelasinya sempurna. Nilai korelasinya tepat bernilai 1 ya untuk yang kanan ini, sedangkan yang turun ini bernilai -1. Kita sebut dia sempurna. Ya. Koefisien korelasi kita simbol dia dengan R, ya, R kecil. Nah, biasanya kalau untuk populasi kita simbol dia dalam bentuk row. Ya, row itu seperti apa? Row itu adalah seperti ini. Ini seperti not lagu ya. Ini kita simbol dia dengan row. Untuk populasi, sedangkan untuk sampel kita simbol dengan R. Tapi kadang orang mengabaikannya, jadi kita anggap aja dia R semua. Ya, kita anggap ini datanya yang kita punya adalah data sampel. Nah, dia merupakan suatu indeks bilangan yang digunakan untuk mengukur apakah kuat, lemah, atau tidak adanya hubungan antar dua variabel. Nilainya berkisar antara -1 sampai 1, ya berarti nilainya tersebut dalam bentuk pecahan desimal, ya bisa, atau persentase, tetapi tidak lebih dari 1 dan tidak kurang dari -1. Jadi nggak ada nilai korelasi 2, nilai korelasi 3, tidak ada. Atau -7, -10 nggak ada. Nilainya pasti akan berkisar antara -1 sampai 1, misalnya 0,9, -0,9, 0,1, 0,7, 0,32, atau kalau dijadikan persen 32%, 7%, dan seterusnya. Ya, jadi kalau dalam persentase ada 1 itu sama dengan 100%. Ya, jika R bernilai positif, maka variabel berkorelasi positif atau searah, seperti gambar tadi ya. Nah, ini positif. Jika nilai R-nya negatif, dia berlawanan arah atau korelasi negatif. Ya. Nah, berikutnya tadi kita udah menjelaskan kalau nilai R-nya, ya nilai R tadi itu kan berkisar ya antara -1
sampai dengan 1. Ya. Semakin mendekati angka 1 atau angka -1, maka korelasinya sangat kuat. Ya, sangat kuat. Tapi kalau mendekati angka 0, ya, maka korelasinya lemah. Ya, kalau udah 0 itu pasti tidak ada korelasi. Ya. Lalu ini biasanya ya skor-skor yang ada di koefisien korelasi. Di sini kita lihat, ini kalau nggak salah di Sugiono ya, tapi coba cek lagi, di mana jika R-nya bernilai 0 tidak ada korelasi, jika 0 sampai 0,2 kita anggap korelasi sangat lemah atau lemah sekali, jika nilai R-nya 0,2 ke atas sampai 0,4 korelasinya lemah. Kalau misalnya 0,4 sampai ke atas sampai 0,7 korelasi moderat, artinya biasa saja gitu ya. Lalu ada 0,7 sampai 0,9 korelasinya kuat, dan seterusnya 0,9 sampai 1 korelasi sangat kuat. Hal ini berlaku untuk yang negatif ya. Tinggal robah negatifnya saja atau tambahkan tanda negatif di masing-masing angka tersebut. Nah, namun jika R-nya sama dengan 1, kita sebut dia korelasi sempurna. Nah, ini persamaan dari korelasi, koefisien korelasi ya. Ada yang pertama kita lihat ada metode least square. Dia ada 2 metode ya yang biasa dipakai. Yang ini adalah metode least square. Nah, ini mirip dengan regresi tadi. Nah, cara pengerjaannya, nah ini bentuk persamaannya ya. Variabel X, variabel Y, N itu adalah banyaknya data. Ya, banyaknya data yang kita nilai atau yang kita ukur koefisien korelasinya. Ya. Nah, ini di bawah akar ya, setelah diakarkan baru dikalikan, atau boleh kalikan dulu hasil ini dengan hasil ini baru diakarkan. Sama saja ya, digunakan sifat akar. Nah, yang kedua adalah koefisien korelasi metode product moment ya. Koefisien korelasi product moment ya bentuknya persamaannya seperti ini, di mana X dan Y itu adalah selisih dari X dikurangi X bar. Ya, beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi X dan Y langsung dari data yang kita peroleh di soal ya. Sedangkan yang ini kita hitung dulu, ini X adalah data dari soal, kita hitung dulu rata-rata dari X. Jadi dapatnya X dikurangi X bar. Jadi ini bentuk yang kedua cara menghitung koefisien korelasi produk moment. Ini sering juga digunakan untuk perhitungan korelasi. Nah, berikutnya adalah di regresi linear akan ketemu yang namanya koefisien determinasi. Ya, apa itu koefisien determinasi? Yaitu suatu indeks yang menjelaskan besarnya pengaruh variabel independen, yaitu besarnya variasi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen. Ya, koefisien determinasi dirumuskan dengan bentuk R square dikali dengan 100%. Jadi artinya apa? R kuadrat yang kita peroleh tadi, nah misalnya ini metode least square, hasilnya kita peroleh misalnya 0,1. Kita kuadratkan jadi 0,1 kali 0,1 diperoleh 0,001. Hasilnya itulah yang kita sebut dengan koefisien determinasi. Kalau dikalikan 100% jadinya adalah 1% ya yang tadi. Berarti ini yang 1%, 1% artinya adalah sekitar 1% ya variabel X ya, variasi variabel bebas dapat menjelaskan variasi variabel terikat. Sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Sisanya berapa? 99%. Ini contohnya akan kita bahas di materi berikutnya. Oke, demikian untuk materi analisis regresi dan korelasi.